Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini masih berhubungan dengan cerita yang pernah Mimin bawakan ya. Ilmu hitam, anak Pak Lurah. Masih ingat kan? Nah, kali ini adalah sudut pandang dari Wira, anak dari Pak Lurah tersebut. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sudut pandang Wira. Aku menatap gadis yang duduk di sampingku, gadis paling cantik di desa ini menurutku. Semua pemuda, bahkan lelaki tua hidung belang pun akan terpesona oleh kecantikannya. Bukan hanya itu, tutur bahasanya yang sopan dan lembut dapat memukau siapa saja yang bercengkrama dengannya. Sang kembang desa, harumnya semerbak, mana mungkin para lebah tidak tergoda. Jangan ngeliatin aku begitu mas, aku malu. Ucapan Sarah membuyarkan tatapanku. Maaf dek, aku menunduk malu. Saat itu Sarah belum menjadi calon istriku, kami hanya teman dekat. Namun perasaan cinta sudah lama di hatiku melekat, lama sekali. Bahkan sejak Sarah menjadi adik kelasku di sekolah dasar. Saat ada kesempatan berdua dengannya, kadang ingin aku utarakan tentang perasaan ini. Namun dinding rasa malu begitu kokoh membentang di hadapanku. Mas, kau tahu tentang anak sematawayang Ki Rekso itu tidak? Agung maksudmu? Iya mas, menurut Mas Wira dia bagaimana sih orangnya? Aku tidak terlalu mengenal Agung dik. Ya meskipun kami satu kelas di SMA, tapi kami jarang sekali mengobrol. Memangnya kenapa? Sarah hanya tersenyum menjawab pertanyaanku. Aku terdiam memandanginya, masih menunggu jawaban. Aku mencintainya mas. Sarah berkata dengan mata yang berbinar, pertanda benar rasa cintanya pada Agung. Seakan petir menyambar di siang bolong, kata-kata Sarah membuat sesuatu di dadaku terasa sakit, hingga membuat nafasku sesak. Tubuhku gemetar menahan amarah dan cemburu, mengetahui cinta yang kusimpan ternyata pupus sebelum dinyatakan. Dengan sekuat hati air mata yang dari tadi memaksa keluar, berusaha aku tahan. Mas, loh kok diem sih? Bantu aku mas. Bagaimana caranya supaya Mas Agung tahu bahwa aku mencintainya? Dengan bibir bergetar, aku berusaha tersenyum. Kupelai rambut hitamnya. Iya dek, nanti mas akan bantu. Apapun itu yang membuatmu bahagia, mas akan memberikannya. Sarah terlihat bahagia sekali. Senyumnya mekar indah di wajah cantiknya seraya memelukku. Terima kasih ya mas, tidak salah aku menganggapmu sebagai kakak aku selama ini. Sama-sama dek, nanti mas bicara pada Agung. Lelehan air mata itu kini tidak bisa dibendung. Di dalam pelukan Sarah, aku menangis. Siang hari sekitar pukul 14, aku sudah duduk di warkop, tempat biasa para anak murid Ki Rekso berkumpul. Bahkan Agung pun kadang ada di sana. Aku memesan es teh manis. Sudah 20 menit aku menunggu. Akhirnya Agung dan beberapa anak murid Ki Rekso tiba. Wah, ada anak Pak Lurah di sini. Tumben, ada apa? Ucap salah seorang pada mereka, padaku. Memang aku tidak pernah nongkrong-nongkrong seperti pemuda lainnya. Aku lebih suka berada di rumah. Hanya hal penting saja yang bisa memaksaku keluar rumah. Saya ingin bicara dengan Agung. Kuucapkan dengan sedikit nada tinggi. Mendengar ucapanku, Agung yang duduk jauh dariku langsung berdiri dan berjalan ke arahku. Ada perlu apa Wira? Hanya 4 mata, boleh. Aku mengangguk dan langsung mengajakku masuk ke dalam warkop. Di bangku paling pojok kami duduk.
Agung, apa kau kenal Sarah? Kenal sekali, Wira. Gadis cantik dan baik itu. Siapa yang tidak kenal padanya? Tidak, maksudku apa kau kenal secara khusus? Iya, kami sering bertemu di sungai. Aku yang baru pulang memandikan kuda, dan dia yang baru datang hendak mencuci baju. Dari situ kami jadi sering ngobrol. Dia sangat cantik. Agung berkata sambil tersenyum dan melamun seperti tengah mengingat kembali hal indah dalam memorinya. Agung, dia mencintaimu. Agung langsung menoleh padaku. Dia tersenyum. Benarkah? Kau tidak berbohong? Tidak. Kau tahu, Wira, aku pun mencintainya. Namun siapa aku ingin menggapai rembulan. Dan yang aku tahu dia sangat dekat denganmu. Aku pikir malah dia adalah kekasihmu. Agung berkata dengan girang dan menepuk pundakku. Bukan, Gung. Dia hanya menganggapku sebagai kakaknya. Baiklah. Jika esok di sungai aku menemuinya, aku akan nyatakan perasaanku. Semoga berhasil, Agung. Jangan sakiti dia. Terima kasih, Wira. Agung nampak sekali bahagia. Dia langsung pergi keluar menemui yang lainnya. Hanya ada aku di sudut ruangan ini menahan rasa sakit yang teramat. Bagikan luka yang belum kering, kini malah tersiram air garam. Aku menangis dalam kamar, mengacak-acak apa yang tertata di meja, memukul-mukul tembok, menjerit sejadi-jadinya. Dari luar aku dengar suara ibu memanggil dengan khawatir. Aku memberanikan diri menemuinya, membuka pintu kamar dan mempersilahkan beliau masuk. Ibu memelukku, memaksaku bercerita tentang semuanya. Dalam pelukan ibu aku tumpahkan segala-galanya. Aku lihat ibu turut menangis. Malang nasibmu, nak, bunga yang kau tanam, dipupuk dengan kasih, mati lebih dulu sebelum mekar. Nah, lihat ibu. Aku bangun dan menatap mata ibu. Dapatkan sarana, apapun caranya. Tapi Bu, bagaimana caranya? Dengan lampor. Aku terkejut saat ibu mengatakan itu. Memang aku tahu bahwa lampor bisa memberikan apapun. Kekayaan, kekuasaan, balas dendam, apapun itu. Tapi Bu, aku tidak ingin bersekutu dengan makhluk jahat. Nah, anakku sayang, dengarkan ibu. Dia tidak jahat, dia akan membantumu mendapatkan semua yang kamu mau. Ayahmu telah menggunakannya tanpa sepengetahuan ibu. Dan lihat, tidak apa-apa di desa ini. Ayahmu sehat, kamu juga selamat, keluarga kita bahagia. Aku terdiam memikirkan perkataan ibu. Lalu bagaimana caranya, Bu? Ningsih, dia akan membantumu, Wira. Setelah ibu menjelaskan semuanya, aku kaget. Tidak menyangka ternyata ayah pernah bersekutu dengan makhluk jahat itu. Tapi setauku, dulu lampor meneror desa sebelah. Apa itu ulah ayah? Cepat tidur, nak. Besok kau temui Bibi Ningsih. Baik, Bu. Terima kasih. Lalu ibu mengecup keningku, mematikan lampu kamar dan menutup pintu. Dalam kegelapan, aku bukannya memikirkan resiko buruk yang fatal jika aku melakukan semua ini. Justru aku memikirkan dan membayangkan jika nanti Sarah sudah menjadi milikku. Ah, indah sekali. Sarah hanya milikku, akan jadi milikku seutuhnya. Pagi ini aku sangat bersemangat karena aku akan berbicara dengan Bibi Ningsih. Aku akan segera mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku lihat Bibi Ningsih tengah duduk di depan tungku di dapur paling belakang. Sepertinya dia sedang menjaga api agar nasi yang sedang dimasak matang dengan sempurna. Dia adalah satu-satunya saudara ibu yang aku tahu. Nenek dan kakek sudah lama meninggal karena hanya tinggal seorang diri. Akhirnya Bibi Ningsih dibawa oleh ibu dan dibesarkan layaknya anak sendiri. Sementara Pak Mul adalah anak dari pamannya ayah. Aku menghampiri Bibi Ningsih dengan langkah kaki yang mantap dan penuh keyakinan. Bibi, aku menepuk pundaknya. Wira, mari duduk sini.
Bibi Ningsih menjawab sambil terus meniupi kobaran api dengan sebatang bambu seukuran seruling agar api terus menyala. Bi, aku ingin cerita. Ya sudah, cerita saja, Bibi dengarkan. Bi, ini serius. Baiklah, apa yang akan diceritakan oleh keponakan kesayangan Bibi ini? Bi Ningsih menatapku. Bibi tahu Sarah kan? Tahu, kekasihmu itu. Bukan, Bi, tapi aku memang mencintainya. Tapi naasnya, dia malah mencintai lelaki lain. Bi Ningsih menarik nafas dalam. Bi, tolong bantu aku. Apa yang bisa Bibi bantu, Wira? Selagi Bibi mampu, pasti Bibi akan membantumu. Bibi Ningsih memegang pundakku. Bantu aku mendapatkan Sarah, Bi. Dengan cara apa, Wira? Lampor, Bi. Bi Ningsih melotot saat aku mengucapkan kata itu. Dari mana kamu tahu tentang itu? Ayolah, Bi. Anak kemarin sore pun tahu tentang lampor. Apalagi beberapa tahun lalu, lampor tengah menjadi teror di desa sebelah. Bukan itu, Wira. Maksud Bibi, dari mana kamu tahu bahwa Bibi bisa membangkitkannya? Aku tersenyum. Bi Ningsih menatapku dengan gelisah. Tenang, Bi, semua rahasiamu aman bersamaku. Itu pun jika Bibi bersedia membantuku. Dengar, Wira, sekali kamu sudah berurusan dengannya, kamu tidak akan lepas. Perjanjian kalian tidak akan putus. Dia adalah makhluk yang haus akan tumbal. Jika ingin perjanjian itu selesai, dia akan mengambil tumbal orang yang paling kau cintai, atau bahkan garis keturunanmu akan habis. Bibi sarankan jangan melakukan itu, Wira. Kau tampan, pintar, anak semata wayang lurah di desa ini. Wanita mana yang bisa menolakmu? Tidak ada, Wira. Aku tahu semuanya. Aku tahu, Bi. Ayah pun pernah bersekutu dengannya. Tapi lihat, tidak terjadi hal buruk padaku, pada ibu. Bahkan desa ini tidak diteror. Bibi tidak kenal baik dengan Sarah. Dia tidak seperti wanita yang lain, Bi. Dia sangat berbeda. Wira, entah dari mana kamu tahu cerita tentang ayahmu. Yang pasti kamu tidak tahu kebenaran sesungguhnya. Bi Ningsih berbicara dengan nada tinggi padaku. Bi, tolong Wira, Bi. Wira mohon. Bi Ningsih langsung mengambil panci di atas tungku, memadamkan apinya dan pergi meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Ah, sial, sial. Aku berteriak kesal. Selang beberapa hari setelah pembicaraanku dengan Agung waktu itu, kabar bahwa Agung dan Sarah menjalin cinta sudah menjamur di desa ini. Bagaimana tidak, seorang kembang desa dan anak tunggal dari dukun kondang di desa ini menjalin cinta. Pasangan yang cocok bukan? Mungkin itu juga yang menjadi penyebab Sarah tidak menemuiku beberapa hari ini. Aku berjalan menuju rumah setelah dari kantor desa mengantarkan beberapa dokumen dan surat penting yang lupa ayah bawa. Di tengah perjalanan yang hanya tinggal beberapa langkah ke rumah, aku melihat Agung dan Sarah seperti baru dari rumahku. Saat Sarah melihatku, dia langsung menepuk tangan Agung dan mereka tersenyum lalu menghampiriku. Mas Wira, dari mana? Kami ke rumah tadi tidak ada. Sarah berbicara sambil terus memegangi lengan atas Agung. Entah apa, sesuatu terasa sakit di ulu hatiku. Habis dari kantor desa, Dek. Maksudku Sarah. Kalian ada apa kesini? Tumben. Ah, iya Wir. Ini aku dan Sarah ingin mengundangmu secara khusus. Mengundang? Apa maksudmu, Agung? Kalian akan menikah? Bukan, tidak secepat itu, Wira. Kami hanya akan pertunangan. Aku hanya ingin mengikat Sarah agar dia tidak diambil yang lain, agar aku tenang di padepokan. Setelah aku selesai mewarisi bapak, aku akan segera menikahinya. Ucap Agung sambil mengusap rambut Sarah, membuat Sarah tersenyum dan memeluk lengan Agung. Kapan kalian akan pertunangan? Aku bertanya meski darahku bergejolak menahan marah dan cemburu. Minggu depan Mas Wira datang ya ke rumahku.
Tidak sayang, Wira akan ikut iringan calon pengantin lelaki. Wira kan sahabatku. Nanti aku menunggu di rumah Sarah saja ya, Gung. Karena jarak rumahku lebih dekat dengan rumah Sarah. Capek sepertinya kalau harus ke rumahmu dulu. Aku mencari alasan. Baiklah, pokoknya kau harus datang. Karena kau berjasa di kisah cinta kami sebagai mak comblang. Ucap aku membuat Sarah tertawa kecil. Aku pun tersenyum dan menertawakan malangnya diriku. Lalu mereka berdua pamit. Aku langsung menuju rumah, duduk di bangku teras, terdiam menatap kosong ke depan. Tiba-tiba air mataku yang dari tadi aku tahan sudah tidak kuat, memaksa untuk keluar. Aku menangis, sesak di dada, sudah tidak bisa aku tahan lagi. Dari dalam Bik Ningsih keluar, duduk di sebelahku dan memelukku. Bibi lihat semuanya dari jendela, Wira. Bibi akan membantumu. Benarkah, Bi? Ucapku menatap wajahnya dengan air mata yang masih menetes. Iya, Wira. Malam Jumat besok kita akan melakukannya. Hari berlalu begitu cepat. Tidak terasa nanti malam adalah malam Jumat. Malam yang Bibi janjikan kepada aku. Sore hari sekitar jam 16:20, aku melihat Bik Ningsih baru saja tiba di rumah. Dia membawa sesuatu dalam kantong plastik hitam berukuran sedang. Lalu dia melewatiku yang sedang duduk di teras rumah. Selepas maghrib, Bibi tunggu kamu di kebun jati belakang. Aku mengangguk, lalu Bibi pergi meninggalkanku. Lalu aku masuk ke dalam dengan hati yang tidak sabar menunggu waktu malam. Azan maghrib berkumandang. Aku lihat ayah, Mas Anhar, dan Tirta pergi. Katanya ada salah satu warga yang mengadakan syukuran. Bagus, jadi saat aku akan menemui Bik Ningsih, tidak akan ada yang mencurigaiku. Saat aku melangkah menuju dapur, tiba-tiba ibu memegangi tanganku. Mau kemana, nak? Wira hendak menemui Bik Ningsih, Bu. Berhati-hatilah, nak. Ingat tujuanmu hanya untuk mendapatkan Sarah. Jangan kau tergoda dan melenceng. Itu bisa membawa malapetaka untuk kita semua. Baik, Bu. Aku mengangguk dan langsung memeluknya. Ibu mengantarku sampai pintu dapur belakang. Beliau tetap berdiri sampai aku terus masuk ke dalam hutan dan tidak lagi melihatnya. Hanya berbekal sebuah senter di tangan, aku mencari Bik Ningsih. Berteriak kecil memanggil namanya. Lalu terdengar suara anak kecil menjerit dalam sebuah gubuk. Aku baru tahu bahwa ternyata di dalam kebun jati ayah ada sebuah gubuk tua tidak terurus. Setelah mendengar teriakan itu, ku percepat langkahku menuju gubuk. Saat aku tinggal beberapa langkah, aku melihat seseorang mengintip dari jendela samping. Aku tidak tahu itu siapa. Setelah dia menyadari bahwa aku melihatnya mengintip, dia langsung pergi berlari dan hilang dalam kegelapan malam. Aku langsung masuk ke dalam. Astaga, aku melihat seorang anak lelaki sudah terkapar di bawah dengan leher yang hampir putus dan beberapa lebam seperti luka pukulan. Dan yang membuat aku semakin terkejut adalah Bik Ningsih. Di tangannya ada sebuah parang yang berlumuran darah. Menyadari akan kedatanganku, Bik Ningsih langsung menoleh ke arahku. Aku yang masih terdiam karena tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Syukurlah kau datang tanpa perlu Bibi jemput untuk kemari. Bi, anak ini kenapa harus sampai seperti ini, Bi? Aku berbicara dengan terbata-bata dan gugup, membayangkan masalah besar yang akan aku hadapi jika warga tahu akulah dalang dibalik pembunuhan anak ini. Bodoh kau, Wira. Kau yang meminta aku melakukannya. Ini baru korban pertama. Untuk selanjutnya, kau yang harus mencarinya sendiri. Maksud Bibi apa? Wira. Kukira saat kau memintaku untuk membangkitkannya, kau sudah tahu semua syarat yang harus kau jalani. Ternyata tidak. Bi, aku tidak ingin ada korban nyawa seperti yang ayah lakukan. Mendengar perkataanku, Bik Ningsih langsung menatapku dengan tajam. Sudah aku katakan, Wira,
Kau tidak tahu apapun tentang ayahmu, dan orang yang menceritakan semuanya padamu pun tidak mengetahuinya. Ceritakanlah, Bi, jangan hanya terus menuduhku. Aku berteriak kepada Bi Ningsih. Ayahmu mengambil korban dari desa sebelah, Wira. Kau tahu betapa biadabnya ayahmu itu untuk memutus perjanjian dengan Lampor yang dia lakukan untuk pesugihan. Dia mengorbankan istri keduanya dan anak yang masih kecil. Liciknya ayahmu, Wira. Saat hendak melakukan perjanjian dengan iblis ini, dia langsung memintaku untuk membantunya. Karena menurut kepercayaan kejawen turun-temurun, seorang yang kecepit bangkai yang lahir pada Jumat Pahing, dia akan bisa memanggil segala jenis iblis jahat. Kau tahu, Wira, orang sial itu aku, Wira, aku. Kakakku meninggal, adikku meninggal, lalu disusul kedua orang tuaku. Hanya aku sebatang kara. Lalu ibumu yang baik hati itu dengan sukarela mengangkatku sebagai adiknya. Aku kaget mendengarkan cerita Bi Ningsih. Aku turut sedih melihat Bi Ningsih menangis seperti mengingat semua yang telah dia lalui. Saat sedang menangis, tiba-tiba Bi Ningsih tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggelegar, mengerikan, menggema di dalam gubuk ini. Kau sudah memulai, Wira. Kau juga yang harus mengakhiri. Lalu Bi Ningsih menarik lenganku, menggores ujung jari telunjukku dengan parang yang dia pegang, hingga darah keluar dan menetes. Lalu dia berkomat kamit, mengambil sebuah patok yang berisi darah dan meneteskan darahku ke dalam patok kelapa tersebut. Dia masih berkomat kamit, lalu bersimpuh di depan sesuatu yang tertutup kain putih. Saat kain itu ditarik olehnya, ternyata itu adalah sebuah keranda. Aku mundur beberapa langkah. Aku hanya menyaksikan apa yang akan Bi Ningsih lakukan selanjutnya. Dia mengambil beberapa sesajen yang sudah dia siapkan, menyalakan kemenyan dan melantunkan tembang Jawa. Menakutkan, seperti hanya bukan aku yang mendengar nyanyian Bibi. Seperti gubuk ini penuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mereka seperti sedang menantikan sesuatu. Setelah selesai, Bibi berdiri dan menaburkan kembang 7 rupa di atas keranda. Lalu dia menyiramkan darah dalam batok kelapa ke keranda di hadapannya. Seketika sebuah asap tipis menyelimuti keranda itu, dan keranda itu mulai bergetar. Awalnya pelan, lama-kelamaan semakin kencang. Bangkitlah, bangkitlah, bantu wong cilik ini mendapatkan keinginannya. Tiba-tiba sesosok wanita terbaring di dalam keranda itu. Wanita cantik dengan memakai kemben kain jarik khas wanita Jawa. Lalu mata wanita itu terbuka dan dia melotot melihat ke arahku. Aku bergidik ngeri. Mendekatlah, Wira, titah Bi Ningsih padaku. Aku melangkah maju hingga duduk di samping Bi Ningsih. Setelah ini kau tidak perlu melakukan apapun, Wira. Biar Nyai melakukan semuanya. Tutuplah matamu, Wira. Aku mengikuti perintah Bi Ningsih dan aku merasa sesuatu masuk ke dalam tubuhku, merasuk dan menyatu dengan diriku. Saat aku membuka mata, sosok Nyai yang terbaring dalam keranda sudah tidak ada. Aku ada di dalam tubuhmu, Wira. Aku akan membantumu memenuhi semua keinginanmu. Terdengar seseorang wanita berbicara di telingaku. Sekarang pergilah, Wira. Biarkan Bibi yang membereskan semuanya. Tanpa berkata apapun aku pergi, meninggalkan Bi Ningsih sendirian. Sejak saat itu aku menjadi seorang indigo, bisa mengobati orang, lebih peka terhadap hal gaib dan lebih mengerti akan hal-hal gaib lainnya. Terkadang aku seperti seseorang sepuh yang tahu banyak tentang pamali dan penangkal. Hari ini hari Sabtu, tidak terasa besok Agung dan Sarah akan pertunangan. Di hari ini juga aku harus menemui Sarah. Aku harus mendapatkannya. Oleh sebab itu aku meminta Sarah menemuiku di suatu pondok kecil di sawah belakang kantor desa. Tempat favorit kami untuk bertemu.
meskipun status Sarah sekarang adalah kekasih aku, tapi dia tidak keberatan bertemu hanya berdua denganku. Lumayan lama aku menunggu, sekitar 20 menit. Dari jalan depan Sarah terlihat tersenyum dan melambai padaku sembari berjalan menghampiriku. Rambut hitam panjangnya indah tertiup angin sore, berkipas menunjukkan wajahnya yang ayu dan manis. "Mas Wira, lama ya nunggu Sarah?" ucapnya sambil duduk di sebelahku. "Ah tidak Sarah, aku pun baru sampai." Aku berbohong. Kami saling diam. Aku tidak tahu bagaimana caranya, dan Sarah pun hanya diam. Mungkin dia tidak enak hati bila ada orang lain yang melihat kami. Tiba-tiba sosok Nyai yang telah bersatu dengan diriku membisikkan sesuatu. Jika dia ada dalam diriku, seharusnya aku mampu mendengarnya cukup lewat hati. Namun bisikannya selalu terdengar di telinga bagian kiri. "Tutup matamu Wira, bayangkan dia menjadi milikmu. Setelah itu tatap lekat-lekat matanya," bisik Nyai padaku. Aku melakukannya, menutup mataku beberapa detik. "Dek Sarah," panggilku pelan padanya. Lalu Sarah menoleh ke arahku dan menatap mataku. Terdiam, dia terus menatap dalam mataku. "Sarah, hai." Aku menepuk pundaknya. Dia kaget dan langsung memalingkan wajahnya dariku. "Sarah, maaf, aku hanya ingin bertemu berdua denganmu sebelum kamu jadi milik Agung seutuhnya. Terima kasih Sarah, aku pamit." Aku berdiri bersiap meninggalkan Sarah di pondok itu seorang diri. "Tunggu Mas." Sarah memegangi tanganku. "Lepaskan Dik, kalau ada orang yang melihat nanti bisa salah sangka." Aku melepaskan tangan Sarah dan pergi meninggalkannya begitu saja. Aku dengar Sarah terus memanggilku dengan suara parau seperti sembari menangis. Malam harinya aku terus memikirkan, apa bisa hanya dengan hal semudah itu Sarah akan menjadi milikku? Setauku jika akan mengguna-guna atau pelet, perlu media foto, rambut, kuku atau bahkan celana dalam dari target. Prosesnya rumit, penuh ritual, sesajen dan lain-lain. Sembari terus melamun, aku mencoba untuk memejamkan mata. Karena terbawa lamunan, tidak terasa aku tertidur. Dalam tidur aku bermimpi, aku berdua dengan Sarah di sebuah kebun bunga. Hanya duduk berdua dengannya, bercumbu rayu, romantis sekali. Saat aku hendak mencium pipi Sarah, tiba-tiba dia berubah menjadi sosok Nyai dalam keranda itu. Ia menyeringai padaku. Lalu wajahnya perlahan-lahan meleleh, membuat darah bercucuran seketika. Bola matanya jatuh, kini belatung mulai keluar dari lubang hidung dan lubang matanya. Lalu aku terbangun seketika, nafasku tidak beraturan. Jantungku berdegup sangat kencang, keringat membasahi sekujur tubuhku. Aku coba mengatur nafas, melihat jam yang tertempel di dinding, menunjukkan jam 23:20. Aku keluar kamar hendak mengambil segelas air. Saat aku akan kembali menuju kamar, tanpa aku sadari, ternyata Bik Ningsi sudah berdiri di depan lorong. Dia menatapku dengan tatapan kosong. "Ingat Wira, jangan menggunakan Nyai untuk hal yang lain. Jangan tergoda tawarannya. Ingatlah, dari awal niatmu hanya untuk Sarah." Bibi berbisik padaku saat aku melewatinya. Suara Bibi terdengar berat, tidak seperti biasanya. Aku sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tawaran. Aku kembali ke kamar melanjutkan tidur, dengan harap cemas menanti bukti perkataan Nyai. Hari Minggu yang cerah saat aku baru selesai mandi pagi. Dari luar aku dengar suara Sarah memanggil. Dengan sedikit mempercepat langkah kaki, aku bergegas keluar. Aku terkejut melihat Sarah datang dengan memakai kebaya indah berwarna coklat. Cocok sekali dengan warna kulit kuning langsatnya. Dengan rambut yang dikerai sedikit acak-acakan, seperti belum selesai ditata. Tanpa menggunakan alas kaki, dia terengah-engah sepertinya dia berlari saat menuju kemari.
Kamu kenapa ada di sini, Sarah? Bukankah hari ini kamu harusnya pertunangan dengan Agung? Sarah masih terdiam, berdiri di halaman rumah, menatapku yang berdiri di depan teras. Lalu dia menangis, berlari padaku dan langsung memeluk diriku. Aku tidak bisa, Mas. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, Mas. Maafkan aku, Mas. Sarah berbicara sambil terus menangis. Tidak, Sarah, kau tidak boleh mengkhianati Agung. Aku melepaskan pelukan Sarah. Mas, mengertilah. Saat pertemuan kita kemarin, aku baru menyadari bahwa yang aku cintai adalah kamu, bukan Agung, Mas. Aku terus memikirkanmu, terus melihatmu, membayangkanmu. Aku hanya menginginkan kamu, Mas. Sarah bercerita dengan nada tinggi, membuat penghuni rumah yang lain keluar, termasuk ayah dan ibu. Ayah keheranan, bertanya-tanya, sedangkan ibu, aku lihat dia tersenyum tipis. Saat kami semua mencoba menenangkan Sarah, dari kejauhan aku lihat rombongan keluarga Sarah datang. Ayahnya alias Juragan Darso berada di paling depan. Sarah! Juragan Darso berteriak membuat Sarah terkejut dan langsung bersembunyi di balik punggungku. Sarah, jangan kau mencoreng nama baik ayah. Rombongan Ki Rekso pasti akan melewati rumah ini saat akan menuju ke rumah kita. Harus disimpan di mana muka ayah? Hah? Jika dia melihatmu malah berada di sini. Ini Juragan Darso berbicara sambil mengacungkan parang yang dia bawa. Ayahku adalah seorang kepala desa, tapi untuk menghadapi seorang paling kaya di desa ini, ayah belum tentu berani. Terlihat dari wajahnya yang bingung dan ketakutan. Tenang Juragan, jangan dengan kekerasan jika ingin menghadapi wanita. Ucap Pak Mul mencoba menenangkan Juragan Darso. Diam kau, tahu apa kalian ini? Sejak kemarin dia hanya berbicara tentang anak Pak Lurah itu. Dia ingin membatalkan acara yang sudah kami persiapkan secara matang. Sampai akhirnya mulutku sudah tak didengar olehnya. Mungkin tangan ini akan kau dengar, Sarah. Juragan Darso mengancam Sarah dengan terus mengacungkan parang. Ayah! Sarah berlari menuju ayahnya. Saat aku bilang Agung akan melamarku, kau berkata bahwa akan menuntunku kepada kebahagiaan yang aku inginkan, bukan? Kau akan menemaniku, bukan? Itu kata ayah. Ini kebahagiaanku, ayah. Mas Wira adalah kebahagiaanku, ayah. Sarah menangis terseduh-seduh di ujung ucapnya. Kami yang ada di tempat itu tidak bisa ikut campur akan apa yang sedang terjadi di antara ayah dan anak itu, termasuk aku. Dalang di balik semua ini, aku yang telah membuat Sarah begini. Aku hanya bisa diam, tidak habis pikir bahwa akan seperti ini jadinya. Tidak beberapa lama rombongan Ki Rekso tiba di depan rumahku. Tentu Agung berada di dalamnya. Sangat gagah, aura wibawa seorang kesatria memancar di tubuh Agung dengan pakaian putih yang dikenakan. Tentu saja aku kalah tampan darinya. Semua orang dapat melihat itu. Melihat ada keributan yang sedang terjadi pada calon besannya. Ki Rekso langsung berlari menghampiri Juragan Darso, diikuti Agung di belakangnya. Ada apa ini, Juragan? Tanya Ki Rekso sambil memegangi tangan Juragan Darso yang dari tadi terus mengacungkan parang yang ia pegang. Sarah, apa yang terjadi, sayang? Agung pun ikut panik melihat kondisi Sarah. Diam kamu, jangan sentuh-sentuh saya. Tapi Sarah, saat Agung mencoba memeluknya, melihat calon mantunya bersikap aneh, Ki Rekso mulai komat kamit. Ah, bodohnya aku. Kenapa aku lupa bahwa Ki Rekso adalah seorang dukun? Pastilah dia dapat melihat sesuatu yang tidak beres dari Sarah. Benar saja, sesaat setelah selesai berkomat kamit, Ki Rekso langsung menatap padaku, menatap tajam ke dalam mataku, tapi beliau tidak langsung menuduhku. Saat semua orang terdiam, tiba-tiba parang yang sedari tadi dipegang Juragan Darso dengan cepatnya kini sudah berpindah tangan ke Sarah.
Sarah menempelkan parang itu di lehernya. Jika ayah tidak mengizinkan aku dengan Mas Wira, lebih baik aku mati saja. Sarah mengancam. Sarah, turunkan parang itu. Aku mohon, Sarah. Pucuk Agung. Diam kau. Jangan-jangan kau yang telah mengguna-guna aku supaya aku jatuh cinta padamu. Hardik Sarah pada Agung. Tidak, Sarah. Jika kau sudah tidak mencintai aku lagi dan kau lebih memilih Wira, silahkan. Aku akan membatalkan pertunangan ini. Aku akan melepaskanmu. Tapi aku mohon, jangan lukai dirimu. Ada butiran air mata di sudut mata Agung. Saat Agung tengah berusaha menenangkan Sarah, Ki Rekso pun sedang mencampi-campi segelas air yang dia pinta pada kami. Lalu diusapnya wajah Sarah dengan air itu. Seketika Sarah langsung pingsan. Juragan Darso langsung menangkap tubuh putrinya yang ambruk begitu saja. Dengan ajakan Ki Rekso, mereka pergi kembali ke rumah dengan Sarah yang dibopong. Sementara Ki Rekso mengikuti Juragan Darso, Agung malah menghampiriku. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian, Wira? Tidak ada, Agung. Bahkan aku sendiri tidak tahu jika Sarah kesini. Jangan berbohong, Wira. Tidak mungkin hatinya bagai sebuah angin yang dengan begitu mudahnya berbalik arah. Agung berbicara padaku dengan nada mengancam. Kau menuduhku, Agung. Bukan aku menuduhmu, tapi semua nampak janggal di mataku. Lalu Agung menatapiku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Bibirnya bergetar, menggertakku, lalu pergi begitu saja, memalingkan tubuhnya dariku. Aku bisa membunuhnya untukmu, Wira. Bisikannya jelas padaku. Bisikannya mengejutkanku hingga aku gelagapan dan menengok ke kanan dan kiri. Aku menunggu perkataan Nyai selanjutnya, namun ia tidak berkata apapun lagi. 3 hari setelah insiden itu, kabar burung yang aku dengar bahwa Agung dan Sarah tidak jadi pertunangan. Kisah cinta mereka kandas begitu saja. Tentu aku sangat bahagia. Dan juga selama 3 hari ini, aku belum pernah melihat Sarah lagi. Hingga di hari keempat saat aku baru pulang dari kantor desa, aku lihat Sarah sudah duduk di teras rumah bersama ibu. Melihat kedatanganku, Sarah tersenyum dan langsung bangun dari duduknya. Sarah, bagaimana kabarmu? Setelah hari itu, aku khawatir karena tidak berjumpa lagi denganmu. Sarah hanya berdiri, mematung dengan senyuman, dan mata berbinar, menahan air mata yang memaksa jatuh. Tubuhnya lebih kurus, dengan kantung mata yang sedikit hitam. Lalu Sarah langsung memelukku, mendaratkan kepalanya di dadaku. Mas, selama ini ayah mengurungku. Karena malu, ayah melarangku keluar rumah. Selama ini juga aku hampir gila karena merindukanmu, Mas. Hingga akhirnya pintu hati ayah terketuk setelah aku tidak makan selama 3 hari. Dia merestui aku bersamamu, Mas. Ayah telah mengizinkannya, Mas. Ibumu juga setuju, Mas. Kini tidak ada penghalang lagi untuk kita, Mas. Sambil terus memelukku, Sarah menceritakan penderitaannya selama ini. Aku lihat ibu tersenyum dan mengangguk kecil padaku. Aku pun khawatir, Dek. Ingin aku menghampirimu ke rumah. Namun mengingat kejadian itu, aku takut kehadiranku malah semakin menjadi amarah bagi Juragan Darso. Aku takut Juragan Darso malah makin menyiksamu. Aku melepaskan pelukannya, menghapus air mata yang meleleh, melewati pipinya yang mulai menampakkan warna merah. Kau sudah makan? Aku bertanya pada Sarah. Dia menjawab dengan gelengan kepala sambil menunduk. Mari makan bersamaku. Aku suapi. Ajakku padanya, lalu dia balas dengan senyuman manis. Aku menggendengnya menuju dapur. Bahagianya aku. Sarah kini sudah menjadi milikku, hanya aku. Hari-hari selanjutnya hanya ada kebahagiaan, keindahan dan rasa cinta yang semakin tumbuh subur antara aku dan Sarah. Dan masalah lampor itu, entahlah, aku sudah melupakannya.
Bisikan Nyai tidak pernah aku dengar lagi. Desa kami pun aman. Hanya saja Bik Ningsih, dia berubah menjadi lebih pendiam. Hingga pada suatu hari, setelah aku dan Sarah sudah pertunangan dan tinggal beberapa bulan lagi menuju hari pernikahan kami. Pada hari itu Agung mengutus seorang anak buahnya ke rumahku. Dia menyampaikan bahwa Agung ingin aku menemuinya jam 17:30 di hutan sebelah timur desa. Kenapa harus di waktu menjelang maghrib? Entahlah, aku jadi memikirkannya. Sebagai lelaki jantan, aku harus berani menemuinya. Sesampainya aku di hutan sebelah timur desa, aku tak melihat Agung. Aku hanya menjumpai daratan beberapa opor yang tertempel di pepohonan. "Gung, di mana kamu? Jangan bersembunyi!" Aku berteriak sambil terus menengok ke kanan kiri, memastikan apa Agung ada di tempat ini. Punya nyali juga rupanya kau. Agung keluar, ternyata dia bersembunyi di salah satu pohon besar. Aku hanya menepati perkataanku kepada teman. "Teman," katamu, "kau anggap aku teman selama ini? Teman macam apa yang merebut calon istri temannya sendiri, hah?" Agung berkata dengan nada tinggi dan terus menunjukku. "Bukan inginku, Gung. Itu semua kehendak Sarah. Kau lihat sendiri bukan?" "Astaga, Wira, kau lupa siapa bapakku ternyata." Ucap aku membuatku terhentak. Benar, Ki Rekso pasti memberitahu semuanya pada aku. Terlebih jika lelaki tua yang aku lihat mengintip di gubuk itu adalah Ki Rekso. Maka terawangan prasangka Ki Rekso ini mempunyai bukti. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Sudahlah Wira, jangan lagi sok polos. Aku tahu Wira, kau dulu lugu dan pendiam. Ini malah berani bersekutu dengan iblis. Ini Agung berkata sambil menarik keris yang dia bawa dari balik bajunya. "Ternyata kau sudah tahu banyak, Gung. Dengar Wira, jika kau tidak menggunakan iblis itu untuk mendapatkan Sarah, aku tidak akan marah padamu. Aku akan ikhlaskan Sarah jadi milikmu. Tapi ternyata kau mengguna-guna Sarah. Asalkan kau tahu Wira, dengan cara itu perlahan-lahan kau akan menyakitinya. Terlebih kau bersekutu dengan iblis yang tidak biasa, Wira. Ini semua tidak seburuk yang kau bayangkan, Agung." Jawabku masih datar, santai, tidak ingin memancing perkelahian. Meskipun nampaknya Agung sudah tak sabar ingin menyerangku. "Kau bersekutu dengan Lampor bukan? Sadarlah Wira, aku kasihan padamu. Kau sudah terikat perjanjian yang akan menyengsarakanmu. Lepaskan Lampor itu sebelum ada korban dan kembalikan Sarah padaku." Kali ini Agung berkata sambil menarik keris itu dari sarungnya. Dia bersiap menyerang. Saat aku terdiam memandangi Agung, tiba-tiba terdengar suara tembang Jawa dinyanyikan seseorang. Agung yang nampak kaget langsung menoleh ke sana dan kemari mencari sumber suara. "Siapa itu? Tunjukkan wujudmu jika berani hadapi aku," ucap Agung terus menantang. Cah Lanang, aku bisa bantu sampean membunuhnya." Bisikan Nyai kembali aku dengar. Aku mengangguk mengiyakan tawaran Nyai. Seketika terdengar suara besi saling beradu. "Kau memanggilnya Wira?" "Apa maksudmu Agung?" Kali ini aku benar-benar tidak mengerti maksud dari perkataan Agung. "Kau memanggil iblis itu Wira. Rupanya kau bersekutu dengannya dalam segala hal, tidak hanya tentang Sarah. Apa maksud ucapanmu Agung?" Kali ini aku benar-benar tidak mengerti maksud dari perkataan Agung. "Kau memanggil iblis itu Wira. Rupanya kau bersekutu dengannya dalam segala hal, tidak hanya tentang Sarah. Apa maksud ucapanmu?" Agung hanya menyeringai, mengambil ancang-ancang. Saat suara besi itu semakin terdengar dekat, saat itu juga Agung semakin mempersiapkan diri dengan memasang kuda-kuda. Tiba-tiba sebuah besi terbang mengarah pada Agung, sebuah potongan besi keranda. Ya,
itu potongan besi keranda. Agung dengan cepat langsung menghindar. Kali ini beberapa potong besi yang mengarah padanya, seperti tombak yang dilempar agar mengenai sasarannya. Aku ketakutan melihat itu semua. Tidak seperti Agung yang nampak gagah dan tenang menghadapinya. "Cah lanang, cah lanang." Suara Nyai terdengar kembali. Kali ini bulu kuduku meremang mendengar suaranya. Suaranya berubah menjadi suara seorang nenek-nenek. Aku masih memperhatikan Agung yang sedang menangkis besi-besi itu. Lalu Agung menggenggam keris di tangannya, berkomat kamit merapalkan mantra sambil terpejam. Seketika seperti ada tameng menyelimuti tubuhnya, sehingga membuat besi-besi yang menyerangnya terpental begitu saja. Dia membuka matanya dan melihat tajam ke arahku sambil terus berkomat kamit. Kemudian dari belakang, aku lihat sebuah keranda terbang menuju ke arahnya. Agung yang dari tadi menatapku sepertinya tidak menyadari keberadaan keranda itu. Keranda itu berhasil menembus tameng yang Agung buat. Agung yang nampak terkejut seketika langsung melihat ke belakang. Namun naas, salah satu gagang pegangan depan keranda itu berhasil lebih dulu menancap di dada Agung sebelum Agung dapat menghindar. Agung terjatuh setelah berhasil melepaskan gagang yang tertancap itu dari dadanya. Keranda yang melayang itu pun ikut terjatuh menindih tubuh Agung, sehingga Agung tidak dapat bangun atau menyerang balik. "Kurang ajar kau, Wirah. Jika aku akan mati sekarang, aku pastikan hidupmu tidak akan tenang." Agung berteriak padaku. Dengan sisa tenaga yang dia punya, dia terus berusaha mengangkat keranda itu. Tapi nampaknya keranda itu sangat berat. Keringat Agung terlihat bercucuran membasahi wajahnya. Lagi-lagi terdengar suara tembang Jawa dilantunkan. Kini suara nenek tua yang melantunkannya. Semakin terdengar suara itu, nampaknya keranda yang menindih tubuh Agung semakin berat. Terdengar suara dari tubuh Agung. Karena saking beratnya keranda itu membuat tulang di tubuh Agung sepertinya remuk. Agung menjerit sangat kencang sehingga membuat burung-burung yang hinggap di pepohonan berterbangan. Lalu seketika tubuh Agung menembus dan berada di dalam keranda. Sepertinya Agung telah mati, dengan kepala yang terengah-engah sehingga aku dapat melihat wajahnya. Matanya melotot ke arahku, dan dari pori-pori di sekujur tubuhnya kini mengeluarkan darah. Aku ketakutan melihat itu semua. Badanku gemetar, keringat membanjiri sekujur badanku, dan waktu sepertinya sudah menjelang malam. Bercahayakan sinar dari obor, aku menyaksikan semuanya. Aku menjadi saksi atas kematian Agung. Saksi, oh tidak, aku adalah pelakunya. "Cah lanang, pergi, cepat pergi dari sini." Setelah mendengar perintah Nyai, aku langsung pergi meninggalkan jenazah Agung yang masih dalam keranda itu. Aku terus berlari menembus hutan dalam kegelapan malam. Tidak tentu arah karena dalam keadaan panik dan ketakutan, sehingga aku menabrak seseorang hingga aku terjatuh. Ternyata aku menabrak Biningsih. Dia berdiri dengan sebuah opor di tangannya. "Kau melanggar perintahku, Wira. Kau melanggar perjanjian. Ini malapetaka akan mendatangimu. Bahkan desa ini juga terancam." Aku mengerti akan perkataan Biningsih. Aku langsung bersimpuh padanya, menangis menyesali semua perbuatanku. Biningsih hanya terdiam melihat aku yang hanya bisa menangis sekarang. "Kalau bukan karena semua kebaikan ibumu, aku tidak akan menolongmu sampai sejauh ini, Wira. Sudahlah, sekarang kau pulang. Biar aku yang akan membereskan semuanya. Pergilah terus ke arah barat, bawalah opor ini. Jika ada yang memanggilmu, jangan kau hiraukan." Aku terima opor yang bibi berikan, lalu melangkah ke depan. Baru saja 3 langkah kaki, aku pun menoleh ke belakang, mencari bibi, namun dirinya sudah tidak aku lihat. Hilang seperti tertelan kegelapan malam.
Aku terus berjalan sesuai arahan bibi, tapi punggungku terasa sangat berat, seperti tengah memanggul sekarung beras. Baru beberapa meter aku berjalan, tiba-tiba aku dengar suara aku memanggilku. Wira, ajak aku Wira, tunggu aku. Agung, maafkan aku Gung. Dengan terus berjalan dan berusaha untuk tidak menoleh ke belakang, aku menangis membayangkan kejadian tadi yang menimpa aku. Setelah beberapa menit, aku rasa akhirnya aku sampai di kebun jati milik ayah. Setibanya di rumah ternyata sudah pukul 10 malam. Rumah nampak sepi, tapi pintu belum dikunci, berarti ayah sedang berada di luar. Aku masuk ke dalam dengan perlahan, agar tidak ada siapapun yang tahu akan kedatanganku. Aku berhasil masuk ke dalam kamar, lalu aku duduk lemas di depan meja rias, menatap diriku dalam cermin. Aku kini telah berubah menjadi iblis. Sudah 2 orang yang aku bunuh, anak kecil itu, dan kini aku, temanku sendiri, hanya karena keserakahan dan ambisiku. Tiba-tiba sosok nenek-nenek berdiri di sebelahku, memakai kebaya adat Jawa berwarna hitam, dengan rambut putih yang disanggul kecil. Wajahnya keriput, sangat keriput, sampai terlihat seperti hendak lepas kulit wajahnya. Lalu nenek itu mendekati telingaku. Cah Lanang, bisiknya pelan namun jelas, membuat bulu kuduku meremang. Aku terpaku di depan cermin, melihat nenek-nenek yang ada di sampingku. Lalu dia membuka mulutnya. Seketika darah segar keluar dan menetes dari dalam mulutnya. Giginya runcing dan ada beberapa yang berwarna hitam. Melihat itu semua, tubuhku gemetar hebat. Namun untuk menggerakkan kakiku pun, aku tidak sanggup. Tubuhku tidak dapat bergerak. Cah Lanang, berikan aku wadah, Cah Lanang. Nenek itu kembali berbisik di telingaku, dengan menjulurkan lidahnya yang berwarna merah pekat dan basah oleh darah. Suaranya serak, sangat mengerikan. Aku berteriak. Setelah beberapa kali mencoba untuk mengeluarkan suara, akhirnya aku bisa. Aku terjatuh dari kursi, tersungkur ke bawah, memperhatikan sekitar, mencari kemana perginya sosok nenek tersebut. Dia menghilang. Lalu aku merangkak berusaha bersandar di tembok dengan nafas yang masih sangat sesak, sehingga membuat dadaku kembang kempis dengan cepat mengatur kinerja paru-paru. Den Wira, suara Pak Mul dari luar nampak khawatir. Pak, tolong Wira, Pak. Aku berbicara diiringi dengan tangisan. Mendengar suaraku, Pak Mul langsung mendobrak pintu, masuk dan terkejut melihatku, duduk di bawah dengan keringat dan air mata yang sudah membanjiri sekujur tubuhku. Lalu Pak Mul membopongku ke atas tempat tidur, memberikanku segelas air, menggantikan bajuku yang basah oleh keringat. Dan Pak Mul duduk di sebelahku, mengusap rambutku dengan mata yang berbinar, menahan tangis. Dia sudah seperti ayah kedua bagiku. Mungkin karena Pak Mul juga belum punya anak, jadi beliau pun menganggap aku sebagai putranya. Ceritakan, Den, ceritakan semuanya. Kenapa Nyai Lampor itu bisa bangkit kembali dan mengikutimu, Den? Aku terkejut mendengar perkataan Pak Mul. Dari mana dia tahu? Apa Pak Mul juga ambil andil dengan pesugihan Lampor ayah? Bagaimana Pak Mul bisa tahu? Aku bertanya padanya. Bapak tahu, sebab dengan susah payah dan hampir mengorbankan nyawa, Bapak dan ayahmu berhasil mengurung Nyi Lampor itu lagi. Setelah kami membangkitkannya, berarti Ningsi pun ikut andil dalam kejadian ini. Aku mengangguk pelan menjawab pertanyaan Pak Mul. Berarti benar, selama ini Pak Mul membantu ayah dalam melakukan pesugihannya. Dan saat Bapak sedang menuju kemari, Bapak lihat kamu yang baru datang sambil menggendong Nyi Lampor. Sambung Pak Mul kembali yang membuat aku melotot mendengar ucapan Pak Mul. Lalu aku menangis.
Aku ceritakan semua yang terjadi dari awal sampai kejadian yang menimpa aku. Pak Mul ikut menangis mendengar ceritaku. Kau telah melakukan hal yang sangat salah, Wira, ucap Pak Mul lemas. Aku tahu, Pak, aku pun menyesal. Tapi nasi sudah menjadi bubur, Pak. Pak Mul terdiam mendengar kata-kataku. Apa maksud kalian? Tiba-tiba ibu sudah berdiri di belakang Pak Mul. Entah sejak kapan dan entah ibu mendengarkan semuanya atau tidak. Ibu menghampiriku, menatap tajam pada Pak Mul, sementara Pak Mul hanya bisa menunduk di hadapan ibu. Apa yang terjadi, Wira? Ibu mendesak agar aku segera menjawab pertanyaannya. Jawab, Wira, jelaskan apa yang baru saja ibu dengar. Ibu, aku telah membunuh Agung, Bu. Ibu terdiam mematung beberapa detik, lalu menatap Pak Mul. Mul, kau harus membantu Wira. Tapi Mbak, saya sudah tidak ingin berurusan dengan iblis itu, Mbak. Jangan membantah, Mulyono. Kau sudah pernah membantu suamiku menjalankan pesugihan dan berhasil membantunya melepaskan lampor itu. Sekarang kau juga harus membantu anakku. Mbak, semuanya tidak semudah yang Mbak Yu pikirkan. Di desa ini memang tidak terjadi apa-apa, tapi di desa sebelah, Mbak, aku susah payah dan nyaris mati di sana. Jawab Pak Mul dengan mata berlinang. Mana sumpahmu padaku, Mul? Sumpah janjimu pada keluargaku. Kali ini Pak Mul yang terdiam mendengar ucapan ibu. Pak Mul menarik nafas dalam. Dilihatnya wajahku yang masih kebingungan mendengar dialognya dengan ibu. Senyum kecil pun muncul di wajahnya. Baik, Mbak, saya akan membantu Den Wira melakukan semuanya. Saya akan mendampinginya. Bagus. Dan tugasmu juga jangan sampai apa yang kamu ketahui diketahui oleh orang lain, termasuk suamiku. Jangan sampai dia tahu. Kau harus menutupi semuanya. Dengan mengacungkan jari telunjuknya, ibu mengancam Pak Mul. Pak Mul mengangguk pelan, lalu kembali duduk di sebelahku. Den, apa Nyi Lampor mengatakan sesuatu padamu? Iya, Pak, dia meminta wadah. Benar dugaanku. Saat ini Nyai meminta wadah juga. Namun tidak Pak Lurah turuti. Lalu bagaimana caramu mengurung kembali lampor itu, Mul? Tanya ibu pada Pak Mul. Tidak mudah, Mbak. Kami melakukan pengorbanan besar. Aku terdiam, membayangkan hal buruk yang akan aku hadapi nanti. Apa yang dimaksud dengan wadah, Pak? Tubuh, Den. Setelah mendapatkan wadahnya, maka Nyi Lampor mampu mencari korban atau tumbalnya sendiri, namun tetap harus dibantu oleh Ningsih. Jadi selama Nyi Lampor belum mendapatkan wadah, aku harus mencarikan tumbal untuknya, Pak. Iya, Den. Dan Wira harus membawa seseorang untuk dijadikan tumbal Nyai. Tentu saja, Nak. Pak Mul akan membantumu mencari tumbal selama Nyi Lampor itu belum memiliki wadah. Bukan begitu, Mulyono? Ibu berkata tegas, disusul anggukan oleh Pak Mul. Tapi Mbak, masalahnya bukan kita yang mencari wadah untuk Nyai, tapi dia sendiri yang akan memilih wadahnya. Dan saat Nyai sudah memilih, tinggal kita menyerahkan wadah itu padanya. Ucap Pak Mul gugup. Aku lihat ada sebuah ketakutan di matanya. Baguslah, jadi kita tidak perlu repot-repot mencarikan wadah untuknya. Tapi Mbak, diam kau, sekarang tugasmu membereskan masalah Agung. Sambung ibu tanpa memberikan Pak Mul kesempatan berbicara lagi. Soal itu, Bu, tadi aku bertemu dengan Bik Ningsih. Dia bilang akan membereskan semuanya. Aku ingat tadi sempat bertemu dengan Bik Ningsih. Ningsih hanya akan membereskan jejak lampor, Den. Agung tetap mati dan Ki Rekso pasti akan mencurigainya. Belum lagi dengan ilmu yang Ki Rekso miliki, pasti dia akan tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Kami semua diam, memikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Bagaimana berhadapan dengan Ki Rekso. Sebelum fajar muncul, kita harus ke sana, melihat seperti apa Ningsih membereskannya. Lalu tinggal kita atur dan buat seolah-olah Agung itu terbunuh oleh musuhnya atau apalah itu. Mulyono, kau harus ikut. Baik, Mbak, jam 4 pagi saya tunggu di belakang kebun jati. Bagus, sekarang kau pergilah sebelum suamiku datang.
Titah ibu pada Pak Mul dengan sikap Pak Mul pergi dari kamarku. Dibanding pada ayah, sepertinya Pak Mul lebih takut dan nurut kepada ibu. Entah karena memiliki hutang budi atau janji apa yang telah Pak Mul ikrarkan kepada ibu di masa lalu, sehingga membuatnya tunduk manut. Sekarang tidurlah sayang, esok kamu harus bangun pagi sekali untuk menunjukkan di mana tempat saat bertemu dengan aku. Aku mengangguk, ibu tersenyum, menyelimuti dan mengecup keningku. Lalu dia mematikan lampu dan menutup pintu kamar. Aku sudah beranjak dewasa, namun di hadapannya, aku tetaplah anak kecil kesayangannya, yang akan terus dibela meskipun salah. Jalanang, jalanang, aku minta wadah. Suaranya terus terdengar. Aku ketakutan, menutupi dengan selimut. Dalam takut perlahan aku tertidur, ditemani suara serak nenek-nenek yang terus meminta wadah. Nak, bangun, Wira. Suara ibu membangunkanku. Cepat nak, sebelum orang rumah yang lain terbangun, kita harus pergi. Baik, mari Bu kita pergi. Aku langsung terperanjat, diikuti ibu dan langsung pergi menuju belakang rumah. Bu, apa Bu Ningsih tidak sekalian diajak? Tadi ibu sudah mencari ke kamarnya nak, namun dia tidak ada di kamar. Pak Mul sudah menunggu dengan membawa 2 buah obor, lalu dia menyerahkan 1 obor padaku. Kami berjalan menembus gelap dan dinginnya malam. Ini baru pukul 2:30 dini hari. Aku terus berjalan menuju timur, seperti saat hendak bertemu aku. Kami telah melewati kebun, sekarang berada di dalam hutan. Ada di mana nak tempatnya? Aku tidak tahu pasti Bu, yang aku ingat, aku menyuruh terus berjalan ke arah timur, lalu aku melihat obor yang dipasang. Di situ tempatnya kami bertemu. Kami terus berjalan, sekitar 20 menit akhirnya aku melihat sisa obor yang menempel di pepohonan. Apinya telah mati, tertiup angin. Bu, di sini tempatnya. Kamu yakin Wira? Iya Bu, itu beberapa obor yang terpasang di pohon. Agung yang memasangnya. Kami bertemu di sini. Tapi seharusnya keranda dan mayat Agung ada di sana Bu, dekat pohon itu. Aku ingat sekali. Jawabku meyakinkan. Baiklah, Mulyono, coba kau telusuri tempat ini dan lihat di mana mayat dan keranda yang Wira maksud. Pak Mul langsung bergegas mencari di balik beberapa pohon besar. Begitu juga dengan ibu, dia mengambil obor di tanganku, sementara aku hanya berdiri, melihat mereka berdua sibuk. Aku takut, kemana perginya keranda dan mayat Agung? Apa keranda itu dibawa Bi Ningsih, lalu mayat Agung dimakan anjing hutan? Atau, banyak sekali prasangka yang ada di pikiranku. Ada sesuatu menetes mengenai hidungku, sebuah cairan bening berbau anyir. Perlahan kepalaku menengadah ke atas, mencari dari mana tetesan air ini berasal. Ibu, ada apa nak? Ibu berlari menghampiriku. Dengan isyarat telunjuk yang mengarah ke atas, aku berusaha menunjukkan apa yang aku lihat. Dia tergantung di salah satu dahan besar di pohon. Tergantung rapi dengan sebuah tambang yang disimpul khas untuk gantung diri. Tapi anehnya, bekas luka di dada Agung, bekas tusukan besi keranda, itu tidak ada. Dia murni seperti orang yang mati akibat gantung diri. Darah yang keluar dari pori-porinya pun tidak ada. Bajunya bersih, tidak ada bekas tanah atau robekan. Bahkan keris yang Agung gunakan untuk melawan lampor itu pun masih rapi, diselipkan di ikat pinggangnya. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Pak Mul lalu menghampiri kami, mengamati mayat Agung yang tergantung. Dan wajahnya sedikit biru, lidahnya menjulur keluar. Apa Agung gantung diri saat berkelahi dengan Den Wira? Tidak Pak, aku menyaksikannya sendiri. Bagaimana dia tewas saat menghadapi lampor itu. Aku melihatnya tertusuk di dada dan sekujur tubuhnya mengeluarkan darah. Tapi Den, lihatlah, tidak ada ciri yang seperti Den Wira sebutkan tadi. Agung persis seperti orang yang gantung diri. Jawaban Pak Mul memang benar.
itu semua tidak seperti yang aku lihat semalam. Syukurlah kalau begitu, berarti Ningsih sudah membereskan semuanya dengan rapi. Lebih baik kita pulang dan tunggu reaksi warga besok pagi. Ibu yakin warga pasti akan menemukan mayat Agung di sini. Ibu berbicara dengan wajah yang sumringah, seperti tidak ada rasa takut dan penyesalan. Tidak seperti aku yang terus diselimuti rasa bersalah. Tapi Bu, apa kita akan membiarkan mayat Agung tetap tergantung di sini? Tentu sayang, saat warga menemukan mayat Agung di sini, mereka akan menyangka Agung bunuh diri karena depresi ditinggalkan oleh Sarah. Bukan begitu Mulyono? Iya Mbak, saya akan menghasut warga dengan cerita palsu itu. Seolah mengerti dengan perkataan ibu, Pak Mul langsung mengiyakan. Bagus, mari kita pergi dari sini sebelum waktu subuh tiba. Setelah memastikan tidak ada bukti lain di lokasi mayat Agung tergantung, kami pun langsung pergi. Setibanya di rumah, Pak Mul langsung pamit pulang ke rumahnya. Sementara aku dan ibu masuk dengan perlahan ke dalam rumah. Aman, belum ada satu orang pun yang bangun, termasuk ayah. Aku lihat suasana rumah masih gelap. Lalu dengan isyarat tangan ibu menyuruhku masuk ke dalam kamar dengan pelan-pelan. Aku masuk ke dalam kamar, kunyalakan lampu. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 3:45. Masih ada waktu untuk aku kembali tertidur. Malam ini sungguh membuang banyak energi dan pikiran. Aku kembali terlelap meski diselimuti rasa bersalah yang teramat besar pada kawan sekolahku dulu, aku. Suara gaduh di luar mengejutkanku. Ternyata ini sudah jam 8 pagi. Bergegas aku keluar kamar, memeriksa apa gerangan yang terjadi. Anak saya hilang dari semalam Pak Lurah. Penerawangan saya tidak dapat mencarinya. Saya harap Pak Lurah bisa membantu saya menemukan Agung. Suara Ki Rekso menggema, terdengar sampai ke tempat di mana aku berdiri. Sehingga menghentikan langkahku untuk hanya sekedar menguping di balik dua lemari kayu tua besar yang menyekat ruang tamu dan ruang keluarga. Apa Ki Rekso yakin aku hilang? Bukan pergi ke suatu tempat? Dan apakah Agung tidak pamit sebelumnya? Jika dia akan pergi ke suatu tempat, pastilah dia selalu mengajak serta topik. Dan dia juga pasti akan selalu izin meminta restuku. Tapi ini berbeda sekali Pak. Keris pusaka naga ireng pun tidak ada. Kemungkinan besar aku membawanya, karena dia akan menghadapi musuh yang sangat kuat. Perkataan Ki Rekso mengingatkanku dengan keris yang dibawa Agung semalam. Baik lagi, saya dan warga lain akan mencari Agung di seluruh desa. Mulai dari hutan, sawah, bahkan bukit kecil pun tidak akan kami lewatkan. Baiklah Pak, saya dan anak murid yang lain pun akan mencari. Saya tunggu kabar baiknya. Ki Rekso berdiri. Dari celah lemari aku lihat beliau menatap tajam ke arahku. Aku berlari ke dapur, menjauhi pandangan tajam Ki Rekso. Sesampainya di dapur, kulihat Bik Ningsih sedang menggoreng ikan. Diiringi rasa penasaran, aku hampiri Bik Ningsih. Bi, sebenarnya apa yang Bibi lakukan pada Agung? Kau tidak usah khawatir, Bibi hanya membantu sebisa Bibi Wira. Bibi menjawab dengan datar dan terus menggoreng ikan tanpa melihat ke arahku. Bi, aku takut. Tidak usah takut, Cah Lanang. Suara Bibi berubah, mirip seperti suara Nyai. Aku mundur beberapa langkah. Setelah mendengarnya, bulu tengkuku meremang seketika. Ada apa Wira? Bibi, kau di sini? Lalu yang di sana siapa? Aku melihat ke arah kompor tepat di mana Bik Ningsih tadi berdiri, namun tidak ada siapa-siapa. Bibi baru saja tiba, habis ambil minyak sayur di belakang. Sudah Bi, tak apa-apa. Wira mau ke kamar mandi, ucapku gugup. Setelah mandi dan berdandan rapi, aku langsung pergi. Sarah pasti menungguku. Hari ini kami akan ke tukang rias pengantin, memilih bagaimana pelaminan dan konsep pernikahan kami nanti. Di teras, Sarah sudah menantiku. Dengan menggunakan dress lutut berwarna merah, dia terlihat sangat cantik.
Maaf ya dek, membuatmu menunggu lama. Tidak kok mas, menunggumu sampai kapanpun, sampai mati pun, aku bersedia mas. Ucap Sarah sambil merangkul manja lenganku. Namun ucapan terakhirnya membuat sekujur badanku merinding. Kami pergi menggunakan motor bebek milik ayah yang aku pinjam. Saat baru beberapa meter dari rumah, kami bersimpangan dengan beberapa orang warga yang salah satunya membawa pentungan yang mengabarkan bahwa Agung, anak dari Ki Rekso, telah wafat. Begitu teriakan iring-iringan warga tersebut mengumumkan berita kematian Agung. Ya ampun mas Wira dengar tidak? Bukannya menjawab, justru aku membisu. Keringat dingin seketika keluar dari keningku. Mas, kok tidak dijawab sih? Sarah mencubit kecil pinggangku. Iya dek, aku hanya kaget sampai tidak bisa menjawab kata-katamu. Maaf ya, nanti setelah pulang aku akan ke rumah Agung. Aku ikut ya mas. Jangan ya dek, aku takut malah jadi gunjingan warga lain jika kamu nanti ke sana. Sarah hanya diam mendengar saranku, lalu dia mengangguk. Setelah menyelesaikan urusan dan mengantarkan Sarah pulang, aku langsung menuju rumah Agung. Setibanya aku di sana, banyak sekali orang-orang yang datang melayat. Tentu saja, kematian janggal anak sematawayang seorang dukun masyhur pasti menyita banyak perhatian warga yang ingin tahu dengan sebab kematiannya. Aku duduk di salah satu bangku plastik yang kosong di pekarangan rumah Ki Rekso. Di sebelahku ada dua orang bapak-bapak yang tengah membicarakan tragedi kematian Agung. Katanya sih putus cinta, jadi gelap mata, sampai bunuh diri. Kata seorang bapak dengan kumis tebal di atas bibirnya. Apa kamu yakin itu bunuh diri? Bukan berkelahi atau apa gitu? Kan kita semua tahu Agung itu jawara di desa ini. Kamu lihat saja jenazahnya, tidak ada luka apapun. Hanya luka di bagian leher karena jeratan tali yang dia gunakan untuk gantung diri. Tidak mau ngeri aku kalau harus melihatnya. Dari obrolan bapak-bapak itu, aku jadi tahu semuanya. Benar dugaan ibu, tidak ada satupun warga yang curiga akan kematian Agung. Tidak ada yang menyadari kehadiranku di sana. Entah karena mungkin banyak warga yang tidak tahu wajahku. Selama ini mereka hanya tahu Pak Lurah mempunyai anak sematawayang bernama Wira. Tidak seperti Agung yang aktif di tengah masyarakat hingga membuatnya dikenal banyak orang. Justru orang-orang akan kaget jika tahu akulah anak Pak Lurah. Aku mengambil ancang-ancang untuk pergi. Informasi yang aku dapat cukup memuaskan. Namun ketika aku hendak pergi, seseorang memegangi tanganku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Ini semua juga salahku, karena tidak bisa meredam amarahnya waktu itu. Lepaskan nak, jangan diteruskan. Ki Rekso berbicara dengan pelan, membuat semua pasang mata tertuju pada kami. Ki Rekso menatap dengan tajam, lalu melepaskan tanganku. Tanpa menjawab kata-katanya, aku pergi begitu saja dengan beberapa pertanyaan yang mulai bertumbuk di otakku, menunggu untuk dijawab. Sesampainya di rumah, aku langsung mencari ibu dengan panik dan gelagapan. Setelah beberapa saat, akhirnya aku menemukan ibu tengah duduk di kursi makan dapur belakang. Ibu, ada apa nak? Ki Rekso bu, sepertinya dia tahu tentang semuanya. Pasti nak, bagaimanapun dia bukan orang sembarangan. Apa kau tadi ke rumah Ki Rekso? Iya bu, aku penasaran. Tapi seluruh warga mengira bahwa Agung mati bunuh diri. Dari percakapan warga yang aku dengar di sana. Lalu saat aku hendak pergi, Ki Rekso mengatakan bahwa ini bukan salahku sepenuhnya. Lalu dia menyuruhku untuk melepaskannya bu. Ki Rekso mengatakan seperti itu padamu? Apa ada orang lain yang mendengarnya? Sepertinya tidak bu, karena Ki Rekso hanya berbisik pelan padaku. Sepertinya kita harus hati-hati nak. Mendengar ucapan kalau ini bukan salahmu, berarti Ki Rekso tidak menyalahkanmu Wira. Tapi bu, aku takut. Jangan takut nak, ibu akan selalu menjagamu. Dengan lembut ibu berbicara sambil mengusap kepalaku.
Jika kau tidak berulah lagi dan mengakhiri ini semua, Ki Rekso tentu tidak akan melakukan apapun, Wira. Tiba-tiba Bik Ningsih berbicara. Entah dari mana dia muncul, kini sudah berdiri di belakangku. Maksud Bibi apa? Jika kau tidak meminta yang lain, tentu Nyai tidak akan meminta lebih. Dan saat nanti Nyai sudah mendapatkan wadahnya, dia akan bebas memilih berapapun tumbal yang dia inginkan. Bi, bagaimana aku harus menghentikannya, Bi? Pujukku pada Bibi, berharap kali ini pun dia akan membantuku. Kau harus menumbalkan keturunanmu, Wira. Kau tidak boleh memiliki keturunan. Garis keturunanmu harus terputus. Keturunan dari mana, Bi? Menikah pun aku belum. Kalau begitu, kau harus mengorbankan dirimu sendiri. Hai, jangan asal bicara kau, Ningsih. Sentak ibu dengan nada marah pada Bibi. Aku hanya menjawab Mbak Yu karena Wira bertanya. Jawab Bibi datar. Mengorbankan beberapa warga desa tidak masalah bagiku, asal anakku selamat dan bahagia. Semua yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Bibi berkata sambil pergi berlalu meninggalkan kami. Hari ini aku berjanji akan mengajak Sarah pergi keluar desa. Beberapa kejadian akhir-akhir ini membuat otakku membutuhkan hiburan, dan ditemani Sarah sepertinya semua akan lebih baik. Aku sedang menunggu di depan rumahnya. Tidak beberapa lama dia keluar dan menemuiku. Tapi ada yang berbeda dari Sarah. Dia nampak lebih kurus dan wajahnya lebih pucat dari terakhir kali aku bertemu. Apa kau sakit, Dek? Tidak, Mas, biasa saja. Cuma akhir-akhir ini aku susah tidur. Kenapa? Memikirkanmu, Mas. Ucapnya manja padaku. Aku membalasnya dengan senyuman, namun tetap terbesit kekhawatiran padanya. Lalu kami langsung pergi menuju sebuah taman bunga di desa sebelah. Ramai orang yang membicarakannya. Kata mereka begitu indah karena bunga-bunga di sana baru saja bermekaran. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, akhirnya aku dan Sarah sampai di tempat wisata taman bunga tersebut. Tidak begitu banyak orang yang datang hari ini. Lalu kami pun duduk di sebuah kursi di bawah pohon yang rindang dengan ditemani angin sepoi-sepoi. Begitu indah dan romantis. Tapi tunggu, ini tempat ini persis seperti mimpi burukku dulu, di mana Sarah dalam mimpi berubah menjadi Nyai dengan penampakan yang sangat mengerikan. Tapi sudahlah, mimpi hanya sebuah bunga tidur. Mungkin saat itu aku hanya terlalu takut pada Nyai hingga terbawa dalam mimpi. Mas, bagaimana perasaanmu? Sebentar lagi kita akan resmi menjadi suami istri. Perkataan Sarah memulai percakapan di antara kami. Sangat bahagialah, Dek. Ini yang aku dambakan dari dulu. Benarkah dari dulu kau sudah mencintaiku? Iya, Dek. Lalu harapanku kandas saat kau bilang mencintai aku. Si Agung itu mengguna-gunai aku, Mas. Aku cuma cinta padamu, Mas. Mas Wira tahu kan siapa bapaknya Agung? Sudah jelas aku mencintaimu, Mas. Dia adalah lelaki bermental pecundang. Sarah berkata sambil bermanja di lenganku. Namun perkataan terakhirnya sungguh sangat membuat hatiku terusik. Kata-kata itu lebih cocok untukku. Nah, teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part akhir. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi